Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sebaran geometrik dan binomial negatif. Perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama yaitu Indah Latifah, yang kedua Muhammad Ilham Ismami, yang ketiga saya sendiri Mutiara Wardani, yang keempat Nadianti CR, yang kelima Rani Septiani Azhari, dan yang keenam Yeremia Dwi Prastio. Sebaran geometrik. Jika X sebagai banyak percobaan sehingga mendapatkan sukses pertama, P menyatakan kejadian sukses, dan Q menyatakan peluang kejadian gagal, maka kita peroleh Fx sama dengan Q pangkat X min 1 dikali P kali I dengan X sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Peubah acak semacam ini disebut bersebaran geometrik, ditulis sebagai X, G, E, O, P, dan dapat ditulis sebagai G, X.2P, sehingga GXP sama dengan P kali Q pangkat X min 1, untuk X sama dengan 1, 2, 3. Dengan menggunakan deret geometrik, kita akan memperoleh sigma tak terhingga X sama dengan 1, G, XP sama dengan 1. Demikian juga untuk JDF ditulis sebagai Gx.2P dan Gx.2P sama dengan 1 dikurangi pangkat X. Berikutnya contoh 3.2, yaitu peluang seorang pemain basket memasukkan bola ke dalam keranjang adalah 0,7. Karena dilanggar oleh pemain lawan, maka pemain tersebut mendapatkan hadiah 3 bola. Jika masing-masing kesempatan untuk memasukkan bola kita anggap bebas, maka berapakah peluang bahwa pemain tadi pertama kali memasukkan bola pada kesempatan ketiga? Berapakah peluang paling sedikit pemain tersebut memasukkan satu bola pada ketiga kesempatan? Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian dari contoh 3.2. Misalkan kejadian sukses sebagai kejadian memasukkan bola ke dalam keranjang, dan X peubah acak yang menyatakan banyak percobaan untuk mendapatkan sukses pertama. Maka kita peroleh Px sama dengan 3 sama dengan G 3.0,07 sama dengan 0,3 pangkat 2 dikali 0,7, itu sama dengan hasilnya 0,063. Kemudian peluang paling sedikit pemain tersebut memasukkan satu bola pada 3 kesempatan adalah Px kurang dari sama dengan 3 sama dengan G 3.0,07 sama dengan 1 min 0,3 pangkat 3 sama dengan hasilnya 0,973. Jadi peluang paling sedikit pemain yang memasukkan satu bola pada ketiga kesempatan adalah 0,973. Teorema 3.3.1 sifat tanpa memori. Teorema 3.3.1 sifat tanpa memori. Misal X sampai GEO dalam kurung P, maka P dalam kurung X lebih dari J plus K, lalu X lebih dari J sama dengan P dalam kurung X lebih besar dari K. Bukti P dalam kurung X lebih dari J plus K, X lebih dari J sama dengan P dalam kurung X lebih dari J plus K per P dalam kurung X lebih dari J sama dengan 1 min P dalam kurung X kurang dari sama dengan J plus K per 1 min P dalam kurung X kurang dari J sama dengan 1 min dalam kurung 1 min Q pangkat J plus K per 1 min Q pangkat J
sama dengan Q pangkat J plus K diper Q pangkat J sama dengan Q pangkat K sama dengan P dalam kurung X lebih besar dari K. Purata, varians, dan MGF dari X sampai GEO dalam kurung P adalah E dalam kurung X sama dengan sigma batas atas tak terhingga batas bawah X sama dengan 1 dikali X dikali Q pangkat X min 1 dikali P sama dengan P sigma atas tak terhingga sigma bawah X sama dengan 1 dikali D per dq dikali D dikali Q pangkat X sama dengan P dikali D per dq sigma batas atas tak terhingga batas bawah X sama dengan 0 dikali Q pangkat X sama dengan P dikali D per dq dikali 1 per 1 min Q sama dengan P per dalam kurung 1 min Q pangkat 2 sama dengan P per P pangkat 2 sama dengan 1P. Dengan cara serupa kita peroleh E dalam kurung X pangkat 2 sama dengan 1 plus Q per P pangkat 2. Bukti ditinggalkan sebagai latihan. Oleh karena itu variansnya adalah varian X sama dengan E dalam kurung X pangkat 2 dikurangi dalam kurung EX pangkat 2 sama dengan 1 plus Q per P pangkat 2 dikurangi 1 per P pangkat 2 sama dengan Q sama per P pangkat 2. Dan fungsi pembangkit momen dari sebaran ini adalah MT sama dengan PE pangkat 2 sama per 1 min QE pangkat 2. Binomial negatif. Sebaran ini berkaitan dengan suatu percobaan yang diulang beberapa kali secara bebas sehingga mendapatkan N pertama sukses. Secara khusus untuk N sama dengan 1, sebaran ini sama dengan sebaran geometrik. Jika X sebagai banyak percobaan sehingga mendapatkan R sukses pertama, P menyatakan peluang kejadian sukses dan Q menyatakan peluang kejadian gagal. Maka kita peroleh PDF dari X adalah Fx sama dengan X1 kombinasi R1 dikali Q pangkat XR dikali P pangkat R, di mana X sama dengan R, R tambah 1, R tambah 2, R tambah 3, dan seterusnya. Pengubah acak semacam ini disebut sebaran binomial negatif atau negatif binomial. Ditulis sebagai X NB dalam kurung R, P, dan PDF-nya ditulis sebagai FXRP. Oleh karena itu, FXRP sama dengan X1 kombinasi R1 dikali Q pangkat X min R dikali pangkat R sama dengan X sama dengan R, R ditambah 1, R ditambah 2, R ditambah 3, dan seterusnya. Dalam suatu turnamen bola voli, pertandingan dinyatakan berakhir jika salah satu tim sudah memperoleh 3 kali kemenangan. Misal, tim A sedang berhadapan dengan tim B. Berdasarkan data yang diperoleh dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, diperoleh bahwa P A menang sama dengan 0,6 pada tiap pertemuan dan anggap merupakan kejadian bebas. Pertanyaannya di sini, berapakah peluang bahwa pertandingan berakhir dalam 4 pertemuan? Nah, ini kan yang ditanyakan berakhirnya 4 pertemuan ya. Tapi di sini diketahui
kemenangannya itu harus 3 kali kemenangan, 3 kali pertemuan dalam 4 pertemuan. Ini penyelesaian permasalahan di atas dapat kita pandang sebagai permasalahan sebaran binomial negatif dengan X sama dengan 4 dan R sama dengan 3. Pertama, kita misalkan tim menang dalam pertandingan, maka PA menang dalam pertandingan F 4 3 0 6. Nah, yang 4-nya itu X, yang 3-nya itu R, 0,6-nya itu P. Ya, ini tinggal memasukkan saja. Nah, 3/2 0,4 pangkat 1. Pangkat 1 itu kan kita sudah tahu ya, 0,6 pangkat 3. Jadi yang kemenangannya 3 kali itu ya, kan 3, yang ini satu kali gitu, sama dengan hasilnya itu 2592. 2. Kita misalkan tim B menang dalam pertandingan, maka BB menang dalam pertandingan, yaitu FE ya 4 3 terus 0,4 itu ya itu hasilnya apa ya, 1 dikurangi 0,6 gitu. 3/2 sama 0,6-nya yang pangkat 1 kali ini. Kalau yang tadi kan 0,4-nya yang pangkat 1. Nah, ini hasilnya 0,1152. Oleh karena itu, peluang pertandingan berakhir 4 pertemuan sebesar, nah ini ketika jumlahnya yang menang dalam pertandingan A dijumlah dengan B menang dalam pertandingan. Nah, ini hasilnya 0,2592 ditambah 0,1152 sama dengan 0,3744. Nah, sudah paham kan ya? Terima kasih untuk waktunya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.